Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semangat selalu ya. Salam sehat, Spirit of Mary. Semoga semuanya tidak keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting banget. Lalu, kalaupun ada hal penting, gunakan masker. Kemudian, gunakan juga sanitizer. Baik, hari ini Bu Yuni akan menjelaskan materi tentang pendidikan seksualitas. Hayo, apa yang ada dalam pikiranmu ketika Bu Yuni berbicara tentang seksualitas? Tolong, kita samakan sinyal terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau nggak samakan sinyal, ada yang sinyalnya lari ke kanan ke kiri. Kok seperti itu? Iya, soalnya yang menganggap kalau ngomongin seksualitas itu ada hal yang jorok, porno, tabu untuk diketahui. Padahal kita mau menjelaskan terkait dengan pendidikan. Berarti kalau pendidikan, kata dasarnya didik, pikiran ini yang harus dikasih pendidikan supaya lebih paham, bukan hanya sekedar paham atau tahu, tetapi juga dikerjakan. Yang dikerjakan apa? Hasil didikannya itu, bukan lagi tentang pornografi atau hal yang tabu tadi. Mari samakan sinyal terlebih dahulu. Nah, kalau sinyal kita udah disamakan, kita mau bahas tentang remaja dan seksualitas. Apa yang terjadi ketika bicara tentang seksualitas? Kalian harus tahu dulu tentang pentingnya pendidikan seks ini. Kenapa? Karena kalau nggak tahu, yang terjadi kalian hanya tahu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nih, di sini pendidikan seksualitas merupakan upaya memberitahukan yang benar, pengetahuannya benar tentang seksualitas. Itu terjadi akibat pertumbuhan dan perkembangan. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau tumbuh itu ke atas, Bu. Benar. Kalau tumbuh itu terkait fisik. Badan yang kalian beri makan. Ada yang makan karbohidratnya beras. Sedangkan perkembangan itu terkait dengan berkembangnya pola pikir, berkembangnya olah rasa. Jadi seperti gambar ini, ada bayi kan? Nih, bayinya kemudian dianya dari yang cuma oek-oek bisa bangkit. Kemudian apa yang terjadi? Dianya kemudian menjadi pribadi yang mulai besar dan bertumbuh sekarang seperti kalian. Sekali lagi, ingat, yang namanya dari bayi, merangkak hingga jadi balita atau anak-anak sampai menjadi remaja, ini namanya bertumbuh atau pertumbuhan. Sedangkan yang namanya perkembangan, adanya perubahan pola pikir, mengolah rasa, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih positif. Paham ya sampai di sini? Nih, Bu Yuni mau jelasin kenapa sih perlu pendidikan seksualitas? Pendidikan seksualitas itu perlu karena satu, seks adalah anugerah dari Tuhan. Seks itu harus dijunjung tinggi kemurniannya. Melalui pendidikan ini diharapkan anak fungsinya seks dengan benar sesuai dengan nilai-nilai moral. Tahu nggak sih, awalnya Tuhan menciptakan seks itu untuk berkembang, bertumbuh, dan bertambah banyak sesuai kitab Kejadian. Tetapi si Iib atau si iblis jahat melencengkan dari pikirannya manusia. Untuk apa? Untuk kemudian moral-moralnya dikurangi
maksudnya, sehingga ketika dengar kata seks, aduh itu hal yang porno, itu hal yang tabu. Lalu, kenapa kok kami perlu memberikan pendidikan seks? Nomor 2, pengaruh lingkungan sangat kuat. Melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, pengaruh teman, godaan, tipuan, kejahatan, dan lain-lain yang merupakan alasan kenapa kok pendidikan seks perlu diberikan. Maksudnya apa? Sekarang kalian buka nih HP kalian. Ketika kalian buka HP kalian, tanpa sadar ketika ada yang suka main game nih, yang terjadi apa? Yang terjadi iklan, konten iklan mulai masuk. Yang masuk itu nggak tanggung-tanggung. Kata-katanya ada yang kemudian menjurus. Pingin memperpanjang, pingin memperbesar. Supaya, sorry Bu Yuni nggak sanggup untuk melanjutkannya. Nah, itu yang terjadi ketika membuka media elektronik, salah satunya gadget atau ponsel kalian. Di media cetak juga kadang-kadang menunjukkan iklan yang nggak senonoh seperti itu. Nih, pengaruh teman ini paling besar nih. Bahayanya apa? Lu kalau nggak mau buka link yang gua kasih, yang gua share, awas. Lu nggak temenan sama gue. Kowe nggak koncon be aku. Kowe nggak level be aku. Waduh, itu bikin mak jelek-jelek banget. Dan ini yang perlu kami hati-hati ya nak ya, kalau punya teman seperti ini mending lo, gue, M. Kenapa? Karena teman seperti ini tidak membangkitkan untuk berkembang hal yang positif dan baik, tetapi malah menjelekkan kamu ke arah yang negatif. Godaan, tipuan, kejahatan, seperti yang pernah kalian dengar ketika kalian membuka Facebook, membuka IG, aduh cantik banget fotonya. Padahal ketika kamu berkenalan dengan dia, bisa jadi foto profil yang dia pasang itu bukan punya dia. Tapi ketika dia memberikan, terutama cewek ya, hati-hati. Ketika dia memberikan perhatian-perhatian, sapaan-sapaan, halo selamat pagi cantik, sudah sarapan belum? Kamu udah kepingin banget nih yang cewek ya, kepingin banget, aduh pengen banget sih punya pacar, dia kayaknya kok asik banget, kok kayaknya enak banget. Itu sudah menjadi sumber tipuan. Bahkan bisa jadi kejahatan ketika ketemuan yuk. Ketemuan di mana? Di gini, nggak boleh, soalnya lagi pandemi, nggak apa-apa, cuma sebentar nanti aku antar kamu pulang. Nggak bakal pulang-pulang, karena apa? Diculik. Bahaya banget kan? Nah, itu kenapa kok pendidikan seks perlu diberikan. Terus yang nomor 3 nih penting, saya bacakan karena mungkin tulisannya ketutupan oleh video saya. Pendidikan seks perlu diberikan karena adanya perasaan seksual, perasaan yang dimiliki remaja pada masa ini berkembang sangat pesat sesuai dengan kematangan organ-organ reproduksinya. Kamu mulai berpikir tentang bentuk tubuhmu, teman cowok atau cewek, dan juga tentang seks. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi begini. Waktu SD, kalian keluar kamar mandi ya udah, yang penting buang air kecil, buang air besar, selesai, lega, udah kebutuhan aku udah tersampaikan. Kalau sekarang yang cewek sibuk, rambutnya padahal nggak bawa sisir, rambutnya dirapi-rapiin, yang cowok berkali-kali ngambil air, rambutnya diolesin, mungkin ngantongin gel rambut, bajunya dirapi-rapiin, padahal bajunya nggak ada yang salah, udah rapi. Tapi itu yang terjadi ketika kalian para remaja memikirkan tentang perasaan seksual. Terus ada yang mulai, aku takut gendut, makanku dikurangin aja, aku puasa aja, nggak makan nasi, aku gantinya makan roti, sama aja, karbonya aja, atau nasinya nggak usah dagingnya nggak usah. Hati-hati loh ya, kalian masih dalam masa seperti itu, masih diperlukan.
Tetapi kalau mulai berpikir tentang bentuk tubuh yang buat yang cewek atau yang cowok maskulin, olahraga, basketan, kesannya keren, itu masih normal. Akan tetapi ketika kalian mikir gimana punya bentuk tubuh yang baik, mengurangi makan itu yang nggak sehat. Ngurangi makan karbo oke, diganti dengan sayur-sayuran dan buah. Tapi ada loh sampai ada yang tidak makan dan sehari hanya makan sekali. Ada yang sampai ngerusak lambung. Nah, itu kalau makan terus dimuntahin itu namanya anoreksia. Itu yang sudah nggak baik. Itu sudah menjadi penyakit secara mental karena takut gendut nggak mau makan. Semoga anak-anak Santa Maria II nggak ada yang seperti itu, ya. Sampai sini tentang pendahuluan, tujuan kami memberikan pendidikan seksualitas jelas. Sekali lagi, kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan, bisa japri ke Bu Yuni, atau kemudian kalian berikan pertanyaan, nanti ada form di GC, kalian bisa bertanya lewat situ. Nggak perlu malu, lebih baik tanya kepada orang dewasa di pundi uang, supaya apa? Anak remaja bisa ketergantungan. Kok bisa sih Bu? Ya, karena ada yang memberikan bukan pendidikan seks tapi foto atau film porno atau sekitar kelas 4 kelas 5 supaya mereka ketergantungan karena secara mental mereka belum siap. Klik-klik, ketika semakin klik-klik-klik banyak uang mereka yang membuat video atau konten porno itu. Yang terjadi apa? Otaknya menjadi rusak. Jadi harap waspadalah, waspadalah, waspadalah.